justifikasi kita karena ada dugaan kuat posisi Yoni ini kan bergeser. Posisi Yoninya bergeser karena ada sesuatu upaya untuk mengambil mungkin diduga oleh masyarakat itu sebagai sesuatu yang berharga di bawahnya. Ekskavasi terhadap situs Tribuana Tunggadewi atau Candi Bre Kahuripan di Desa Glinterrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto sudah memasuki pekan kelima. Namun menjelang berakhirnya masa ekskavasi ini, ternyata semakin banyak temuan yang didapatkan oleh petugas. Di antaranya adalah adanya struktur baru yang berada tepat di depan pintu masuk. Adanya serpihan arca yang mirip dengan tangan dan kaki, serta adanya benda yang dicurigai sebagai peripeh yang terbuat dari bahan emas. Temuan struktur baru di depan pintu masuk candi hari ini telah mulai digali oleh petugas. Pada kedalaman sekitar 2,5 meter, struktur tersebut ternyata masih terus berlanjut ke sisi barat yang mengarah ke lapangan Desa Glinterrejo. Sedangkan terkait temuan pecahan arca yang mirip kaki dan tangan makin menguatkan dugaan adanya upaya perusakan yang pernah terjadi di Candi Bre Kahuripan ini. Potongan arca yang mirip dengan kaki dan tangan tersebut kini disimpan di Museum Desa Glinterrejo. Sementara terkait benda berbentuk lempengan dan dicurigai sebagai emas ditemukan tepat di dalam kotak candi atau di bawah batu yoni. Posisinya berada di dasar lubang yang paling bawah. Lempengan yang dicurigai sebagai emas tersebut kini sudah diamankan oleh petugas untuk diteliti lebih lanjut keasliannya. Ya. Ini ekskavasi ini sudah berapa persen Pak dari 1 bulan ini Pak? Oke, kita sudah masuk ke minggu kelima sebenarnya. Dengan target sebenarnya kita minggu keempat sudah bisa menyelesaikan seluruh sasaran, tapi berdasarkan kotak gali sampai minggu keempat kemarin kita sudah tercapai 100%. Ini kalau kita berdasarkan kotak gali yang kita rencanakan. Tapi dari seluruh kotak gali yang kita buka ini masih terdapat beberapa kotak gali yang kondisinya kurang dalam. Jadi minggu kelima kami mencoba untuk lebih mendalamkan lagi lot kotak gali yang sudah kami buka di 4 minggu sebelumnya. Karena begini, ada indikasi struktur itu masih terus ke bawah.
terutama di struktur barat ini adalah struktur atau pola struktur yang membentuk pintu masuk. Itu yang kami coba perdalam dengan tujuan untuk mengetahui sudutnya, bentuk sudutnya, sekaligus mengetahui jumlah lapis batu andesit penyusun strukturnya. Tapi ternyata setelah dilakukan ekskavasi persis di baratnya struktur yang membentuk pola pintu masuk ini, ternyata menemukan struktur andesit yang masih mengarah ke luar atau ke sisi barat. Nah, ini menjadi pertanyaan baru karena asumsi awal kita bahwa struktur yang semacam habis di sisi barat itu yang sudah terpola dia membentuk pintu masuk, kita anggap itu sebagai struktur terakhir. Tapi ternyata 5 lapis di bawahnya itu ada struktur lagi yang mengarah ke barat. Sehingga kami membuat kotak baru, kotak gali baru. Artinya ini sudah melewati dari target 100 kotak yang kita rencanakan itu. Jadi kita buka lagi 4 kotak di sisi baratnya. 2 kotak sudah menginformasikan bahwa struktur andesit itu memang berlanjut ke barat. Jadi kira-kira temuan strukturalnya seperti itu. Jadi kalau yang sisi utara, timur, dan selatan sudah dapat menunjukkan pinggir, tapi yang barat ini ternyata masih terus lagi ke barat. Kita belum tahu juga, belum bisa menginterpretasi apakah ini sebuah lantai halaman atau apa, tapi paling tidak kita temukan dulu strukturnya. Itu yang pertama untuk temuan struktur. Lalu temuan artefaktual masih seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu didominasi dari gerabah atau fragmen dari terakota. Jadi selain itu juga ada beberapa batu yang kita lihat dia memang tidak tersusun dengan sesuai dengan pola struktur, maka kita pisahkan dia menjadi temuan lepas untuk blok batunya, dan kita pisahkan di luar situ, yaitu kita kelompokkan di timur. Terus yang ketiga, kita juga melakukan pendalaman terhadap kotak galian yang ada di tengah batu rioni, atau di grade kita itu namanya di grade 6C. Nah, ini kita sudah ke 3 meter dari permukaan, kita sudah mendalamkan terus kotak di 6C itu untuk mengetahui struktur di batu rioni. Itu nanti untuk justifikasi kita karena ada dugaan kuat posisi yoni ini kan bergeser. Posisi yoninya bergeser karena ada sesuatu upaya untuk mengambil mungkin diduga oleh masyarakat itu sebagai sesuatu yang berharga di bawahnya. Nah, jadi kita coba lihat itu sampai kedalaman berapa. Di 3 meter dari permukaan ini masih berupa tanah yang tercampur aduk, artinya masih merupakan galian yang lama. Nah, kita akan terus dalami sampai minggu kelima. Itu kira-kira kita menemukan sampai seberapa dalam sih lapisan itu teraduk oleh penggalian sebelumnya, oleh masyarakat yang melakukan upaya pengambilan sesuatu di dalam itu. Nanti baru setelah kita temukan struktur tanahnya yang membentuk paras atau padas, kita juga belum tahu dasarnya, artinya lapisan terbersihnya di bawah itu seperti apa, baru kita berhenti untuk mendalamkan kotak gali yang di tengah batur itu. Jadi sementara itu karena di dalam memang banyak temuan terkait blok batu panjang, jadi kita belum juga mengetahui apakah blok batu itu kait erat dengan struktur, apakah dia sebagai dorpel atau ambang pintu atau apa, kita belum bisa. Tapi yang jelas temuan-temuan lepas yang tidak konteks dengan sumuran itu akan kita angkat keluar, karena bisa saja dia memang dibuang ke dalam itu waktu proses pengurukan kembali setelah dibongkar oleh masyarakat itu. Jadi 3 aspek itu yang kami dapatkan sampai minggu keempat kemarin, yaitu struktur andesit di sisi barat yang ternyata masih terus menuju ke barat. Terus untuk struktur di tengah di yoni kita
terus dalamkan untuk menggali itu sampai sedalam apa sih, baru kita menemukan dasar dari sumurannya itu. Lalu yang berikutnya adalah dimensinya tentunya sudah ketemu untuk seluruh batuan pinggir ya, katakanlah seperti itu untuk sisi utara, sisi timur dan juga sisi selatan. Pak, kabarnya di dalam Ya. dari lubang kotak itu ada temuan emas, bisa dijelaskan? Nah, kita belum bisa menginterpretasi ke situ karena masih dalam kajian. Jadi mungkin nanti akan kita coba sampaikan kalau itu sudah memang ada kepastian. Selain itu ada potongan kaki, arca berbentuk kaki dan tangan. Kalau temuan terkait andesit yang memiliki relief itu memang ada beberapa fragmen batu andesit yang kita temukan itu membentuk seperti bagian dari arca. Jadi seperti bagian dari arca, dan ini kami coba untuk rekonstruksi. Berdasarkan ikonografinya kami rekonstruksi, tujuannya adalah untuk menjawab tokoh sebenarnya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa stela atau sandaran arca yang ada di situs Beri Kahuripan itu bagian depannya, bagian tokohnya atau bagian arca yang dipahatkan di situ kan sudah tidak bisa dikenali karena hampir 100% itu permukaannya sudah dirusak. Nah, dari serpihan itu kita coba rekonstruksi dengan harapan kita bisa menemukan tokoh. Siapa sih yang dipahatkan di situ? Sampai minggu keempat, bahkan sampai hari ini, kita masih belum mendapatkan ikonografi yang spesial yang bisa menjawab itu tokoh siapa. Sampai hari ini kita masih belum mendapatkan itu. Mudah-mudahan sisa 4 hari ke depan kita bisa mendapatkan ikon yang spesifik yang bisa menjawab siapa tokoh yang dipahatkan di stela arca.